warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar. Baik, kita mulai kegiatan kita pada hari keempat ya, pembelajaran keempat. Ini digabung ya nak ya, karena ada beberapa pelajaran bidang studi di situ. Jadi pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, upayakan maksimalkan rutinitas sehari-hari dengan membersihkan diri dan sarapan. Tentunya sarapan yang bergizi seimbang. Jangan lupa di dalam sarapannya merupakan produk dalam negeri ya, sehingga kita bisa mencintai negara kita salah satunya dengan cara menggunakan produk-produk dalam negeri tentunya. Baik, belajar dari pembelajaran lalu tentang bagaimana Bu Ira dan Pak Bahri menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan tema 4 subtema 3. Tolong dipelajari, dibaca baik-baik ya. Kemudian bekali dengan informasi tambahan selain di buku paket tema. Yuk kita belajar di pembelajaran keempat. Masih tetap mengarahkan kita semua untuk mencintai produksi dalam negeri ya. Dengan adanya globalisasi tentunya perdagangan menjadi lebih bebas ya. Produk-produk dari luar negeri akan masuk dengan mudahnya ke dalam negeri. Tentunya membuat persaingan yang hebat antara produksi dalam negeri dan produksi luar negeri. Yang dapat menentukan manakah yang akan unggul adalah kita sendiri. Nah, memang tidak ada di buku paket ini, tapi Ibu minta tolong bersama dengan orang tuamu mendiskusikan bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia untuk tetap menjaga, mempertahankan produksi dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produksi luar negeri. Yuk cari tahu gimana caranya agar produksi dalam negeri kita tidak kalah hebatnya dengan produksi luar negeri. Bu, berapa contohnya? Boleh satu saja, tapi ditulis ya. Bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia untuk mempertahankan produksi dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produksi luar negeri. Yo, bareng-bareng sama orang tuamu. Baik, tetap di halaman 118 kamu cari tahu kosakata non baku, berarti kata-kata yang tidak baku, kosakata baku yang berada di teks Aku Cinta Produksi Indonesia. Lalu kamu tentukan kembali manakah kalimat tidak efektif, manakah kalimat efektifnya. Isinya sesuai dengan kolom yang ada di situ saja. Kalau 3 ya 3, 4 ya. Lalu kamu kembangkan menjadi satu-satu kalimat di halaman 120. Berdasarkan diskusi bersama orang tua, kamu akan bisa menjawab di halaman 121. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Bila kamu mencermati himbauan informasi yang Ibu sampaikan di beberapa hari yang lalu, video pembelajaran lalu, kamu akan bisa langsung menjawab mengapa kita harus mencintai produk dalam negeri. Kemudian, apa contoh tindakan dari cinta produksi Indonesia? Kasih 2 contoh tindakannya. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Kemarin Bu Ira sudah menyampaikan apa yang bisa terjadi ketika kita lebih mencintai produk luar negeri ya. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri? Jadi ketika kamu mencintai produk dalam negeri, apa dampak baiknya bagi si pembuat atau produsen dalam negeri ya? Tentunya dari segi ekonomi, yang kedua dari segi psikis ya, psikologis dari si produsennya. Yuk kita bantu mereka, atau kamu sendiri bisa menjadi produsen dalam negeri, menciptakan hasil karya dalam negeri. Nah, nomor 6, apa dampak cinta produksi
kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Dengan kamu mencintai produk dalam negeri, apa dampak bagi negara Indonesia? Udah Ibu sampaikan kemarin ya, coba dicek lagi video pembelajarannya. Nomor 7, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Tuh, kamu diminta menceritakan pengalaman kamu. Boleh ditulis di sini. Sepertinya nggak muat. Pakai buku tulis, ditulis pengalaman kamu menggunakan produk dalam negeri. Ya, lanjut ke pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima erat kaitannya dengan kerjasama ASEAN di berbagai bidang yang Ibu sebutkan beberapa waktu lalu. Jadi walaupun bukan tugas, kamu cari tahu bentuk kerjasama di bidang ekonomi, bentuk kerjasama di bidang politik, bentuk kerjasama di bidang keamanan, bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Nanti akan kamu bisa isi di halaman 126. Contoh, kerjasama ASEAN, sikap sebagai warga negara, sikap kita dalam bentuk kerjasama ASEAN. Bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita menutup diri? Apakah sikap kita terbuka sebebas-bebasnya menerima berbagai bentuk kerjasama tanpa ada penyaringan? Nah, disinilah kita diarahkan bahwa sikap kita sebagai warga negara Indonesia adalah kita membuka diri untuk perubahan-perubahan, kita membuka diri untuk bekerja sama, tetapi harus kalian perhatikan bahwa kita harus selektif dalam sikap kita dalam bekerja sama. Nah, ada pernyataan seperti ini. Dalam bekerja sama kita harus selektif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yuk, nanti cari tahu ya bersama dengan orang tuamu, apa sih bentuk sikap selektif yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kamu bisa membatasi diri kamu dalam era globalisasi. Cari tahu ya bagaimana sikap selektif, di mana sikap selektif ini bercermin terhadap nilai-nilai Pancasila. Cari tahu, memang nggak ada di buku tema, harus kamu diskusikan dengan orang tua kamu cari tahu bentuk sikap selektif itu seperti apa, lalu sikap selektif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa, ya cari tahu ya. Kemudian kerjasama ASEAN, tujuan bekerja sama antara negara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan kerjasama meliputi berbagai aspek, tujuan ekonomi, tujuan pendidikan, tujuan politik. Nah, cari tahu itu tujuannya satu-satu aja. Tingkat ekonomi, tingkat politik, tingkat sosial budaya dan teknologi. Bu, nggak muat? Iya, pindahkan di buku tulisnya. Buat tabelnya. Kalau nggak muat, satu-satu. Ya, satu lembar sikap sebagai warga Indonesia, lembar kedua tujuan kerjasama ASEAN, lembar ketiga manfaat kerjasama ASEAN, lembar keempat contoh kerjasama ASEAN. Ibu udah menyampaikan beberapa waktu lalu, ada JOVAN, ada AFTA, ada APEC. Nah, cari tahu tuh contoh-contoh itu tuh berkaitan dengan kerjasama di bidang apa? SEA Games, Olimpiade. Nah, itu cari tahu ya, contoh kerjasama di bidang apa. Nanti boleh latihan ini kamu buat semenarik mungkin, boleh menggunakan warna, diwarnai ya. Setelah kamu menulis, kamu warnai, boleh disisipkan gambar kiri kanan atas bawahnya agar tulisan kamu menjadi lebih menarik, sehingga ketika kamu membaca kembali kamu akan tertantang untuk membaca kembali ya. Kasih tambahkan ya pernak-perniknya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran ke-6 ya. Di situ kamu tulis kembali, ingat-ingat
kembali, apa sih contoh cinta produk Indonesia? Salah satu contoh cinta produk Indonesia apa? Menggunakan produksi dalam negeri, yaitu menggunakan sepatu sandal yang berasal dari dalam negeri, mengkonsumsi makanan minuman yang dibuat dari dalam negeri. Bukan contoh cinta produk Indonesia tadi seperti yang dilakukan oleh beberapa temannya, menggunakan sepatu merek luar negeri, makan makanan produksi luar negeri. Itu nggak baik ya, boleh sekali-kali doang, jangan keterusan. Kemudian cinta produk Indonesia, manfaat cinta produk Indonesia. Manfaatnya apa kamu mencintai produk Indonesia? Manfaat diri kamu sendiri, manfaat negara ya. Isi semua, terus kamu jawab pertanyaan itu di halaman 131. Kalau tidak muat, pindahkan ke buku tulismu. Yuk lihat di halaman 132. Di situ ada halaman dengan judul mati lampu ya. Cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran 1. Tuh teksnya ada di pembelajaran 1, yaitu tentang teks mati lampu. Kamu cari tahu paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf ketiganya. Jadi halaman 132 teksnya di mana Bu Ira? Teksnya di pembelajaran 1 ya. Kemudian halaman 133 ini kamu kerjakan berdasarkan kemampuan kamu mengenai ini evaluasi. Jadi setelah kamu mempelajari di subtema 3, kamu akan menemukan kata-kata kunci, yaitu seperti berpikir global, bertindak lokal. Lalu kamu diminta mengurutkan sistematika listrik tenaga surya ya, lalu mencari topik permasalahan, deretan penjelas dan pendapat pribadi dari PLTS. Coba cek di media lain, di sumber lain, bagaimana proses kerja alur bagaimana pembangkit listrik tenaga surya ini bisa kita berdayakan sebagai tambahan pembangkit listrik di rumah kita sendiri ya. Cari tahu informasinya. Nah, ditulis di buku tulismu. Boleh merupakan rangkaian paragraf dikarang sama kamu, boleh sistematikanya ya. Dan terakhir dari Bu Ira, jadi nanti kamu kelompokkan manakah yang merupakan pembangkit listrik utama, manakah yang merupakan pembangkit listrik alternatif ya. Lihat dari sumbernya. Pembangkit listrik utama itu kan bersumber dari tenaga dari sumber bahan tambang, batu bara dan fosil. Lalu kamu cari tahu nih, biasanya efektifnya digunakan oleh negara Indonesia itu batu bara dan fosil itu nantinya digunakan untuk apa? Kemudian pembangkit listrik alternatif, agar pembangkit listrik utama tidak habis atau nanti habis ada penggantinya, namanya pembangkit listrik alternatif. Nah, pembangkit listrik alternatif ini macamnya apa saja ya? PLTA, PLTS itu kamu sebutkan, berasal dari sumber apa saja. Nah, ada beberapa negara yang menerapkan pembangkit listrik alternatif. Kamu cari tahu negara-negara mana saja yang menggunakan pembangkit listrik alternatif ya. Untuk itu Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Belajar, tekun ya, dan tetap gemar membaca. Jangan lupa cintai produk dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.